Mau kalau punya kuat? Coba amalkan satu wirid ini ya. Amalkan wirid yang sederhana sekali. Wirid yang kata Allah Subhanahu wa taala, ini aku suka. Ringan di lidah tapi memberatkan mizan. Memenuhi langit dan bumi. Maka malaikat kalau melihat ada orang berzikir membaca ini, itu malaikat ngurubugi rumahnya. Ngikutin dia di motor, di mobil, sampai tempat kerjanya diikutin. Inilah zikir penutup yang ada di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ditutup dengan itu. Zikir yang dari kecil kita sudah dapat. Zikir apakah itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Oke, yuk. Sekarang kita buka halaman baru lagi. Al-hikmah ar-rabi'ah. Arih nafsaka minat tadbir. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Rehatkan dirimu, jiwamu dari tadbir yang telah dia urus selainmu, yang engkau tidak mengurusnya untuk dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsak minat tadbir. Arih, bahasa Arab itu kata perintah daripada raha, rehat. Arih berarti diterjemahkan, rehatkanlah jiwamu. Jadi yang suka campur tangan, ikut-ikutan urusan orang, mengurusi hal yang nggak perlu diurus, itu disebut dengan tadbir. Ya. Jadi yang bukan wilayah kita, kita urus. Itu namanya ikut-ikutan mentadbir. Jangankan kita, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, yang bukan wilayahnya diperkenankan nggak mengurus? RT, kita RW berapa nih Pak RW? RW berapa di sini? RW 2. Ke-7, aduh nggak tahu deh ya. RW ke-7 ya. Sakti juga tuh angka 7. RW 7 diperkenan nggak ngurus RW 8? Lurah Buaran diperkenankan nggak ngurus Ciputat? Enggak. Itu baru di urusan begini. Rumah tangga orang diperkenankah kita ngurus? Begitu juga bab kerohanian. Jangan urus-urus rohani orang kalau bukan kita yang bertugas. Jangan urus-urus makom orang. Gak usah urus-urus tarekat orang, kira-kira gitu ya. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah jiwamu daripada mengurusi yang bukan tugasmu. Barangkali itu kalau diterjemahkan. Mohon maaf. Ada yang nyalek gak nih yang hadir? Ada yang nyalek gak? Loh, nyalek. Tapi pasti ada pengurus partai ya. 2024 siapa yang jadi presiden sudah tentu belum dalam ilmu Allah? Sudah jelas. Kalau orang sudah ngerti gitu, dia repot gak? Santai aja. Cukup yang repot politisi. Kita nggak usah repot. Tapi Masya Allah, di grup-grup komplek, Masya Allah. Ya. Iya. Ternyata politisi sekarang tempatnya tidak hanya di TV, tidak hanya di LC, tapi juga di WhatsApp. Politisi WhatsAppan. Akhirnya 2019 banyaklah keluarga tersinggung sama keluarganya. Banyaklah suami tengkar sama bininya. Cuma karena satunya milih siapa, satunya milih yang lain. Semoga ke depan nih calonnya tetap 3, jadi nggak terlalu repot kita. Kalau 2, aduh pasti membenarkan segala cara lagi. Pasti bawa-bawa agama lagi. Ini udah mulai, saya udah dapat WA-nya. Ya, WA orang kita baca. Ya, dikirim lagi ke kita. Nah, lihat nih ya. Kamu lihat nih, sudah mulai bawa-bawa agama. Pilih fulan berarti menguatkan agama. Nah,
Tega bener itu apa? Buzzernya konyol. Buzzer dia konyol. Kalau mau bawa-bawa agama nggak begitu caranya. Saya mau tanya, di zaman Rasulullah ada pemilihan presiden nggak? Nggak ada. Bener. Ada pemilihan gubernur nggak? Nggak ada. Ada pemilihan calon legislatif nggak? Nggak ada. Berarti itu semua tidak ada kaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Jadi nanti kalau teman kita sepengajian beda kan 3 berarti 01, 02, 03 beda setelah 0 sama kita, dia masih saudara kita nggak? Bener. Yang paling parah Kiai ini teman-teman kita sesama ustadz. Udah paling capek. Korban WA. Korban buzzer di WA. Makanya baca WA itu ada ilmunya. Ya. Ada manajemen baca. Ya. Jangan asal-asal baca. Kebencian berpolitik lalu diagamakan. Jangan sampai. Jangan sampai kebencian politik diagamakan. Itu ajaran kelompok Khawarij dan kelompok Rafidah. Aliran Khawarij itu mengkafirkan Sayyidina Ali yang tadinya mereka puja-puja, cuma karena Sayyidina Ali mau berdamai dengan Muawiyah. Bahkan menyerahkan, karena secara diplomasi kalah, diserahkan khilafah kepada Muawiyah. Apa kata mereka? Ali kafir. Ali itu kafir. Cuma karena beda urusan politik. Mau mengulang masalah itu lagi? Itu perang Siffin terjadi dan Sayyidina Ali bawa pasukan, Muawiyah bawa pasukan. Urusan begitu. Jadi selevel sahabat bisa gagal berpolitik, apalagi kita. Apalagi kita yang bukan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ya. Ini bab yang besar. Sekarang skala kecil. Arih nafsaka minat tadbir. Orang kalau zikir terus dapat rahasia zikir. Rahasia zikir itu urusan kita yang berzikir atau urusan Allah. Orang ingin jadi murid satu tarekat, satu mursyid, seorang mursyid, lalu dia ikut satu suluk latihan-latihan rohani. Di dalam perjalanan rohani ada yang merasakan nikmat, ada yang merasakan tidak nikmat. Yang merasa kurang nikmat ini iri sama yang merasakan nikmat. Jangan-jangan ada antum yang iri nih sama beliau ini yang tadi circle-nya malaikat maut nih. Ada yang mau begitu nggak? Aneh pegang kepalanya nih malam nih. Pegang doang. Ya, ntar tiap hari ngeliatin orang mau mati ya, biasa stres antum. Kita ngeliat isi hati orang tuh capek loh. Capek bukan main, capek. Ngeliat isi hati orang setiap hari itu capek. Gak usah jauh-jauh. Buka status orang aja tiap hari capek loh. Tapi kita senang yang capek-capek itu ya kan. Asik ya? Emang asik sih ya. Nah, arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan jiwamu daripada mengurusi status orang. Ngurusi kolbu orang, jiwa orang, kasaf-kasaf kolbu orang. Kok dia bisa kalau zikir mengalami itu, kok saya tidak? Kok Bang Dik kalau zikir dia ngorok tapi dia nggak tidur? Kok saya tidak? Kalau saya tidur beneran gitu. Gitu ya. Kok bisa ya? Ada orang sholawat nangis, kok saya nggak usah pikirin itu. Nggak usah pikirin itu. Ya. Baru saja di kajian malam kemarin, ya, Imam Ibnu Arabi mengatakan satu kalimat yang penting. Apa kata beliau? Makom ahwal, makom ini, makom itu penghalang kita kepada Allah. Selama seorang hamba membayangkan ingin mendapatkan makom-makom, maka wirid dia, thariqat dia, amalan dia jadi susah. Tapi kalau dia nggak pikirkan makom, nggak usah pikirkan mukasyafah, dapat ilmu ini,
Dia langsung kemudian mengatakan, aku hanya hamba Allah, Allah perintahkan zikir, aku zikir. Apa kata Imam Arabi? Maka jalan ini hana, akan menjadi mudah bagi dia. Jadi kenapa zikir menjadi rumit? Karena kita bayangin makom. Kenapa ngaji hikam jadi rumit? Karena orang-orang kiai-kiai yang ngaji fikih bayangin makom, gak usah bayangin makom, langsung aja ngaji. Saya ngaji kitab ini dari kecil loh, belum tahu makom-makom, ngaji aja. Dari kecil udah denger gini, udah biasa tiap kali Rabu malam Kamis kami dengerin syarah ini. Lalu Jumat pagi saya dengerin syarah ini. Begitulah terus sampai jadi habit. Dan kita nggak tahu makomnya setelah suluk. Suluk keberapa? Suluk kesekian kali waktu S2. S2 udah mau selesai, saya suluk. Suluk yang kesekian kali. Jadi dulu dari kecil udah suluk, tapi nggak ngerti. Ya. Tirakat-tirakat kayak orang kita ngelaluin. Cuma guru saya nggak bilang makom-makom. Kamu suluk aja, kamu zikir aja, kamu riadoh aja. Sehingga nggak ada pikiran. Nah, coba nanti teman kita ngomong. Biasanya kami kalau suluk itu ada buat kelambu-kelambu seperti Rasulullah SAW, iktikaf ada khibah. Kalau teman ngomong ini, malam tadi saya zikir, saya melihat cahaya di dalam kolbu. Itu pasti yang di sampingnya kepikiran. Kok saya zikir nggak ngelihat cahaya ya? Tuh, makanya makruh menceritakan pengalaman batin kepada sesama teman. Ya. Terus gimana? Maka kami ada metode di surau, ya 2022 udah kita praktekkan. Si murid dikasih kertas, cukup dia tulis di kertas dan itu secret kasih kepada mentornya, murabinya. Nanti murabinya serahkan kepada mursyid. Supaya itu jadi rahasia. Jadi dia nggak cerita lagi. Tapi tetap aja, ya. Tanya, ini beliau moderator kita nih ya. Keceplosan juga keluar. Benar nggak? Tetap keceplosan. Ya, lebih indah dari malam pertama, Bang Dik. Sehingga zikir itu pengalamannya sulit nggak diceritakan, mesti diceritakan. Yang penting kita usaha dulu. Penting usaha dulu. Tapi saya kasih satu rahasia. Tapi udah gak jadi rahasia kalau guys tahu. Pengalaman zikir, nikmat berzikir akan putus kalau diceritakan. Coba antum lakukan. Kita ngalamin pengalaman. Ceritakan kepada orang, nikmatnya itu hilang. Karena di situ ada syahwah khafiyah, syahwat tersembunyi, ingin disebut orang mukasyafah. Bener nggak? Ya, malu kalau nggak cerita. Ntar dikira orang nggak mukasyafah. Temen cerita, ono cerita. Masa kita nggak cerita? Ntar disebut nggak sukses. Gak usah malu. Ya, jadi diri kita apa adanya aja. Gak usah menjadi orang lain. Ya. Dan tidak sedikit ada beberapa murid halu. Dia paksa-paksakan dia berkhayal dalam zikirnya. Lu khayalnya ditulis. Khayal dia yang ditulis. Bahwa khayal dia naik kemana, masuk ke alam mana. Itu yang disebut halu. Halu itu bahasa anak zaman now. Kalau di kitab namanya khayali hissi. Apa namanya? Ya, boleh ditulis. Ada dua. Ada khayali yang sahih. Mimpi ketemu Rasulullah itu benar. Disebut khayali hakiki. Ya. Coba bayangkan orang yang kita cinta. Orang tua, nggak usah yang lain. Cinta nggak sama orang tuanya? Bener? Ada bayangannya? Coba bayangkan wajah orang tua. Bener wajahnya begitu? Nah itu namanya khayali hakiki. Bener itu cinta sama orang tua. Karena ada wujudnya jelas. Nah, ada khayali hissi. Khayali hissi itu dia denger, dia lihat, lalu dia bayang-bayangin. Ya, dia reka-reka, dia dengar nih temennya ngalamin dapat cahaya, ada yang jiwanya keluar, misalnya begitu. Nanti dia zikir, dia bayang-bayangin.
bayangan itu yang disebut angan-angan. Di dalam bahasa kitab Imam Al-Jili disebut khayali hissi. Ini yang saya ingat ya. Ada yang kedua, apa kata Nabi SAW? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang mimpi melihat aku, itu beneran aku. Itu namanya khayali hakiki. Khayali bener hak. Diambil dari lafaz hadis yang kedua, man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Yang mimpi bertemu aku, dia melihat al-haq. Kata al-haq diturunkan menjadi hakiki. Gitu. Tapi hati-hati, bertemu Allah belum tentu ketemu Allah. Siapa tahu itu setan menyerupakan diri. Ya. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah dijamin. Kok bisa ya? Ketemu Allah nggak dijamin. Ketemu Nabi Muhammad dijamin. Kenapa? Karena syarat ketemu Allah mesti melalui pintu Rasulullah SAW. Ya. Maka orang ketemu Allah dan tidak melalui Rasulullah SAW, tidak melalui syariat beliau, thariqah beliau, hakikat beliau, ma'rifat beliau, itu batil semuanya. Ya. Oke, lalu apa kata beliau di ujung? Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Ini bagian penutup. Fama qama bihi ghairuk. Fama. Maka apa yang qama, yang telah dilaksanakan, dijamin, diurus oleh ghairuka, oleh selain engkau. Siapa itu? Allah. La taqum bihi li nafsik. Jangan kamu urus. Contoh gini. Ada murid ngomong begini. Saya udah lama khidmat sama guru. Tapi kok yang dapat ijazah dia gitu. Di dunia tarekat itu ada namanya ijazah. Semacam legalitas kepada murid untuk mengajarkan zikir. Saya sudah lama khidmat, kok dia yang diangkat jadi wakil talqin? Gitu. Nah, orang-orang begini seakan-akan meragukan gurunya. Berarti dia lebih tinggi dari makom gurunya dong. Ya. Bagian lain apa? Bab rezeki. Rezeki ada dua, ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Makan ini rezeki nggak Bang Dik? Ya, berarti kalau ruhnya makan, rezeki nggak? Ma'rifat itu rezekinya rohani. Zikir itu rezekinya kolbu. Kalau rezeki yang zahir, apa Bang Dik? Duit, popularitas, jabatan, itu zahir ya. Coba, kalau artis ngomongnya gimana Bang Dik? Loh, muncul lagi yang baru nih, gitu ya. Gitu nggak Bang? Ya. Artis pendatang baru. Wah, ancaman nih, gitu. Saingan nih. Ya. Kalau ustadz lain lagi. Lain lagi, ya. Jadi ketika ada seorang ustadz di Jawa masyhur, pas kita nanya ke kiai tempatan, yang kayak gitu banyak sini katanya. Dia maunya dibilang cari saya aja, nggak usah cari ustadz itu. Kamu cari si fulan, nah yang kayak gitu banyak di sini. Kiai kayak gitu nggak spesial kata dia. Coba kira-kira sebanyak itu kiai, sebanyak itu ustadz. Kenapa ustadz fulan yang Allah masyhurkan? Nggak pernah keluar negeri, sarungnya biasa, kopiahnya kupluk. Tapi Allah masyhurkan loh. Ada yang jauh-jauh keluar negeri, ada ke barat, ada yang ke timur tengah. Ketika ngajar nggak Allah masyhurkan. Kenapa Allah nggak masyhurkan? Karena dia ada syahwat tersembunyi dalam dirinya ingin masyhur. Pengen masyhur itu syahwat loh Bang Dik. Dan kita berkali-kali katakan, yang paling masyhur itu Allah. Lalu Rasulullah itu lewat di satu pohon, pohonnya nyapa loh. Coba antum lewat pohon, pohonnya nyapa nggak? Pasti kabur. Lewatin pohon, pohonnya nyapa. Kabur apa jawab? Kacir. Hah? Kacir.
Masa seumur Bang Dik takut sama pohon? Ya. Temanku Ustadz Bang Dik. Itu ada pohon diluk sama dia lari deh. Itu malam Lailatul Qadar. Ya. Pohon kayak nunduk. Dia lari deh. Lah Ustadznya takut sama gitu gimana mau masuk alam sono? Ya. Ya. Maka nggak usah minta ilmu-ilmu aneh-aneh ya, takut gila. Apabila Allah Ta'ala memberi rezeki kemasyhuran kepada seseorang, kita nggak usah urus kenapa dia masyhur. Mungkin dia memasyhurkan zat yang maha masyhur. Mungkin dia menceritakan sosok yang masyhur, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itu bagian dari rezeki. Ya. Mungkinkah Allah salah mentakdirkan orang masyhur? Jadi ketika ada ustadz kampung masyhur, kita nggak usah kemudian mengatakan, nggak alim, kajiannya hambar, nggak usah bilang gitu. Mungkin ada orang yang tercerahkan oleh ustadz itu. Ya. Oh nggak makanan saya, nggak makanan antum, tapi makanan yang lain. Gitu ya. Saya maunya ustadz fulan aja, nggak usah ngomong begitu. Cukup katakan itu dalam hati, nggak usah dikatakan kepada orang lain. Khawatir menunjukkan kalau kita menghina dia atau merendahkan dia. Ya. Nah, terakhir pertanyaan yang sering saya tanyakan. Ya, kenapa ada orang iri dengki? Itu karena dia berpikir Allah salah kirim rezeki. Masih ingat? Saya sering kasih pertanyaan. Bang Dik masih ingat gak? Kalau JNE, apalagi yang ngirim-ngirim itu? Tiki, Ninja, Si Cepat, apalagi? Pos kurang ya? Itu kalau kita ngirim barang, alamatnya jelas, nyampe nggak? Tapi pernah nggak mereka sekarang kirim? Ya, tapi rata-rata nyampe. Kira-kira lebih canggih alat pengiriman Allah atau si Tiki apa tadi? Tiki, Ninja, paket-paket begitu. Lebih canggih yang mana? Ya. Jadi kalau Allah kirim rezeki, tepat sasaran nggak? Kalau Allah mau naikin jabatan antum di kantor tempat bekerja, mungkinkah Allah salah ngangkat orang? Misalnya nih, kita yang kerja, orang yang naik. Mungkinkah Allah salah? Enggak, yang salah itu kita. Kita yang berpikir bahwa itu salah, ini yang disebut dalam teks ini. Jadi ngaji hikam keempat, belum tinggi-tinggi, nggak usah tinggi-tinggi. Beresin dulu urusan hari-hari kita. Jangan berpikir ada tetangga kita, dia kemudian banyak duit, dapat rezeki, terus kayaknya dia ngepet nih. Gitu. Ya. Nggak usah mikir gitu. Kenapa? Karena Allah kalau mau ngirim rezeki nggak pernah salah kirim. Kita buka warung, dia buka warung, kok warung dia lebih rame, warung kita enggak. Ya mungkin kita ada yang kurang menarik di kita. Dan dia menarik sehingga Allah ngirim kepada dia. Kita kerja, lalu pekerjaan kita kurang dihargai yang dihargai yang lain, nggak usah marah. Kan kerjaan itu baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang lain. Ya. Egoisnya manusia, dia menganggap yang menurut dia baik itu baik menurut orang lain. Nah itu egois kita. Maka saudara-saudariku yang melakukan Allah, ingin bahagia nggak? Jangan urusin rezeki orang. Ya. Jangan pikirkan kok bisa orang begini, kok bisa orang begitu. Ya. Maka tipsnya kurangi interaksi dengan dunia-dunia yang membuka celah untuk membuka nasib orang lain. Untuk ngintip-ngintip takdir orang lain. Berarti kurangi main sosial media. Nggak dilarang kok main Facebook, main Instagram, nggak dilarang, nggak haram kok. Nggak dilarang kok nonton YouTube tuh nggak dilarang. Yang haram tuh ya nonton yang begitu-gitu, nggak jelas itu. Ya. Mau ngurangin? Insyaallah. Mau kolbunya kuat? Bismillah. Mau kolbunya kuat? Coba amalkan satu wirid ini ya. Amalkan wirid yang sederhana sekali. Wirid yang kata Allah Subhanahu wa taala, ini aku suka. Ringan di lidah tapi memberatkan
mizan, memenuhi langit dan bumi. Maka malaikat kalau ngelihat ada orang berzikir membaca ini, itu malaikat ngurubugi rumahnya, ngikutin dia di motor, di mobil, sampai tempat kerjanya diikutin. Inilah zikir penutup yang ada di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ditutup dengan itu. Zikir yang dari kecil kita sudah dapat. Zikir apakah itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Mau ngamalin? Ya. Jangan lagi cuma 100 pagi, 100 sore, tambahin. 100 pagi dan sore itu hanya zikir pagi petang. Jadikan itu wirid kita, jangan mau kalah sama malaikat. Dalam hadis Tabarani dia katakan, wabihi yurzakun. Malaikat itu dapat rezeki kalau mereka zikir subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Maka orang-orang yang ingin hidupnya diberkahi zahir dan batinnya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baca ini. Gak usah pikirin yang bukan kerjaan kita. Cukup urus pekerjaan kita, lalu tanamkan lafaz ini di dalam hidup. Ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Allah betapa cemburunya. Kita dengerin radio tapi nggak mau nyetel kolbu. Kolbu ini butuh radio sendiri. Bunyikan radionya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya, maha hebat engkau ya Allah. Maha terpuji engkau ya Allah. Maha agung engkau ya Allah. Allah kalau ngeliat orang begitu langsung dikirim malaikat, kamu urusin hidup dia. Ya. Tapi itu bukan sehari 2 hari. Ya. Allah mau lihat dulu ini orang istiqomah nggak, itu ya. Sama kayak orang mau ngangkat ini jadi ketua, mau jadi apa, itu dilihat dulu. Ini dia bener nggak nih kerjanya? Masa Allah kalah profesional daripada manusia? Allah itu lebih profesional daripada manusia. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Ya, Buya, ini menarik banget Buya, menarik banget. Ibu-ibu, mohon izin. Rehatkan jiwamu, jangan ikut-ikutan mentakdir. Jadi kalau ada orang tabrakan tuh rasain tuh, kendaraannya nggak pernah sih dibawa ke majelis, orang berpisah dikomentari tentang besoknya itu kenapa cenderung kejadian pada orang yang mentakdir? Kenapa tuh Bu ya? Itu mungkin pengalaman Bang Dik kali ya. Tapi itu benar Bang Dik. Ya. Orang-orang yang sering mengomentari orang lain itu, dia lupa bahwa al-yauma nudawiluha bainan nas. Begitu di Quran. Hari itu atau takdir itu Allah akan putar di antara manusia. Takdir itu berputar. Kita melihat ada orang kena musibah terus bilang, itu karena dia tuh nggak bener tuh, otaknya nggak bener tuh. Ya. Udah dia salah, kita komentari. Nah, tapi dia lupa, seandainya kita di posisi itu dan dikata-katain orang begitu, nyaman nggak? Nggak nyaman. Ya. Maka kalau dapat musibah, kita nggak nyaman loh ditanya-tanyain. Bener nggak? Apalagi dikritik, apalagi dihujat. Nah, maka biasakan kalau kita melihat ada orang dapat musibah, doanya ada Bang Dik, langsung diijazahkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi yang ngajarin. Jadi kalau ngelihat ada orang dapat takdir buruk, doanya apa? Kalau pakai bahasa Indonesia, ya Allah lindungi aku dari kejadian itu. Allahumma inni a'udzubika min dzalik, ya. Atau na'udzubillah min. Jadi na'udzubillah min dzalik itu doa, dan Nabi mensyaratkan jangan kedengaran sama orang itu. Ya. Musibah itu tidak hanya musibah tabrakan, ada musibah maksiat. Hati-hati ya. Ada namanya musibah maksiat. Ada orang kaab. Jadi dia bermaksiat, lalu berita dia maksiat tersebar. Jangan coba-coba nyorakin orang itu. Ya, jangan coba-coba nyorakin orang itu. Kenapa?
Satu saat jika itu terjadi sama antum, baru ingat bahwa nyorakin orang maksiat itu lebih bahaya daripada maksiat itu sendiri. Ya, wallahu a'lam bis